Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Menteri Sekretaris Negara, Gubernur Jawa Barat, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor, beserta seluruh jajaran Forkopimda, seluruh wali kota yang hadir dari seluruh tanah air, Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati. Ini mumpung sedang berkumpul, saya mungkin ingin agak banyak menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan kota. Karena ya dikit-dikit saya punya pengalaman 2 periode jadi wali kota. Yang kita tahu 1900 itu kota populasinya baru 10%. Kemudian tahun 2000-an populasi kota sudah 50% dari total penduduk dunia. Tahun 2050 diperkirakan sudah 70% dari populasi yang ada. Di Indonesia sendiri, di tahun 2010, itu kota populasinya sudah 49,7%. Tahun 2020 sudah 56,7%. Diperkirakan nanti di tahun 2050, 2045, 2050 sudah mencapai 70%. Oleh sebab itu yang namanya desain kota, perencanaan besar, strategi besarnya harus disiapkan dari sekarang. Semua kota harus memiliki rencana besar kotanya masing-masing. Sering saya sampaikan, mestinya setiap kota itu punya perbedaan-perbedaan, karena unggulannya semuanya memiliki. Dan kita tahu kota-kota di Indonesia tidak ada yang spesifik memiliki kekuatan dan diferensiasi dibanding kota-kota, perbedaan-perbedaan dengan kota-kota lainnya. Sehingga saya titip yang pertama, desain arsitektur kota itu semua kota harus memiliki, tetapi lebih detail lagi, harus ada detail engineering-nya. Sehingga jelas ini kota ini nanti 2050 akan menjadi kota apa. Karena sebetulnya keunggulan-keunggulan kuat itu akan nanti memunculkan karakter kota itu dibawa kemana. Saya berikan contoh, kota-kota dunia yang menarik menurut saya. Ada di California, di Sunnyland, ini sering saya ceritakan. Satu kota punya padang golf 37. Semua private jet hampir setiap hari datang ke sana hanya untuk golf. Kita nggak bisa bikin seperti itu. Di tempat-tempat kota-kota yang agak dingin, saya nggak tahu kota mana. Kenapa tidak? Ada kota yang punya spesifikasi membuat pameran setiap 2 minggu sekali, pameran tingkat dunia di Köln, Jerman. Tiap 2 minggu pameran terus, pameran fotografi, pameran outdoor, furniture, pameran teknologi, terus hidupnya hanya dari pameran kota itu.
Ada lagi yang sangat terkenal yang karena itu bidang saya, kota mebel, yang namanya High Point. Ini di North California. Yang setiap tahun itu selalu datang berpuluh ribu orang untuk melihat tren mebel itu seperti apa. Warna yang tren tahun depan apa. Di sana, pameran seluruh kota. Kalau kotanya misalnya di Bogor itu, nginepnya kita bisa di Banten, bisa di Jakarta, karena udah nggak muat kotanya. Kenapa kita tidak? Saya berikan contoh misalnya Ambon. Kekuatannya menurut saya ikan. Kenapa tidak dibuat, direncanakan mulai sekarang, seluruh fasilitas yang berkaitan dengan ikan. Enggak ada yang dipikiran yang lain, Ambon, kecuali ikan. Cold storage-nya, pelabuhannya, konsep besarnya ikan. Mengundang setiap tahun misalnya konferensi mengenai ikan. Lampung. Kota nanas atau kota pisang, karena sangat terkenal sekali, pisang dan nanas di Lampung. Semua simbol-simbol yang ada di sana, pisang, nanas, pisang atau nanas, salah satu aja. Jangan pisang sama nanas, bingung lagi nanti diferensiasinya. Kenapa tidak? Kita punya semuanya. Yang di dekat Manado itu apa ya? Tomohon misalnya, menjadi kota bunga. Kenapa tidak? Seperti di Keukenhof di Amsterdam. Kenapa tidak? Kenapa kita semua kota kita ini hampir mirip-mirip semuanya? Dengan brand yang mirip-mirip semuanya. Berhiber. Berseri, pokoknya pakai ber karena bersih itu depannya diambil bernya semuanya. Berapa lagi ber semuanya. Kenapa harus seperti itu semuanya memakai? Jadi kekuatan kota itu betul-betul muncul, karakter kotanya muncul, tapi itu semuanya harus didesain sejak awal seperti tadi disampaikan oleh Pak Bima Arya. Ada konsistensi terus-menerus dari setiap kepemimpinan, tidak gonta-ganti program, gonta-ganti acara. Kayak pompa bensin kita nanti. Dari nol terus, dari TK sudah sampai SMA, balik lagi ke TK, sudah sampai SMP, kembali lagi ke SD, mau mulai lagi. Karena kita tidak memiliki perencanaan kota yang detail. Dan gagasan besarnya ada, direncanakan dengan baik, direncanakan dengan detail, ada gambarnya, ada detail engineering-nya, sehingga setiap, ini tugas Pak PJ Wali Kota karena kan waktunya pendek, ya dibuat itu, perencanaan kotanya yang detail udah. Landscape kotanya, undang arsitek-arsitek landscape yang baik, sehingga kotanya itu, saya kadang-kadang kalau masuk ke sebuah kota, dari si catnya aja saya sudah tahu ini dari partai apa. Masa warna partai masuk ke kota, ya enggak sambung kan, tapi dipaksakan karena pemimpinnya dari partai, saya enggak sebut partai apa, dari partai A, oh, langsung catnya ungu, ya enggak menyinggung.
catnya ungu. Waduh, nggak sambung. Kantor-kantornya Pemkot juga dicat ungu. Ini apa ini? Tapi kalau saya udah hampir setiap hari sih ke daerah, jadi tahu, oh ini dari partai ini. Wali kotanya ini dari partai ini. Termasuk baju yang kita pakai sekarang ini. Jadi kembali lagi ke kota. Ke depan memang harus betul-betul gagasan-gagasan besarnya kita rencanakan, kita desain, sehingga kita memiliki kota-kota dengan kekuatannya, dengan keunggulannya sendiri-sendiri. Tidak sama semuanya. Karena banyak sekali produk-produk unggulan dari setiap kota itu yang membuat kota itu terkenal. Gorontalo misalnya, kalau orang ke Gorontalo, apa yang ada di pikiran kita? Jagung. Di jagung. Ya, kekuatan itu yang mestinya terus secara konsisten direncanakan, dikerjakan setiap tahun dan yang kedua saya titip ini kalau perencanaannya ada itu perencanaan yang terkonsep secara total. Untuk contoh saja, membangun sebuah jalan. Kita itu kalau membangun sebuah jalan ya hanya jalannya saja. Mestinya itu satu paket, mestinya. Kalau jalan itu mesti ada trotoarnya, mesti ada drainasenya, landscape-nya sekalian. Jadi barengan itu, jangan yang bikin jalan sendiri, nanti untuk trotoarnya tidak dikerjakan sehingga didahului oleh pedagang kaki lima. Baru bingung kita kalau sudah ada berbondong-bondong warung di pinggir-pinggir jalan itu. Kalau trotoarnya dibuat, drainasenya juga disiapkan. Secara satu paket. Landscape-nya sekalian. Kita ini sering estetika kita itu menjadi tidak nampak karena landscape-nya tidak. Padahal kita memiliki arsitek landscape yang sangat pintar dan sangat kuat. Tidak juga dibuat sendiri-sendiri. Nanti ini jalannya 5 tahun lagi drainasenya kita harus menggeser dagang kaki lima, ada ongkos politik dan ongkos sosial lagi, sehingga secara total menjadi jauh lebih mahal. Beda kalau sekalian, meskipun baru bisa yang direncanakan 10 kilo, baru 2 kilo enggak apa-apa. Tahun ini 2 kilo, tapi semuanya dikerja. Tahun depan 2 kilo, tapi maju-maju terus. Ini yang saya lihat juga, karena apa? Kembali lagi, ke anggarannya kita ecer-ecer. Saya selalu mengingatkan, jangan sampai anggaran itu sudah anggarannya tidak melimpah, dibagi semua dinas, ini tambah tahun depan tambah 5%, 5%, 5%, 5%, 5%, 5%. Prioritasnya kemana enggak jelas. Apakah mau prioritas ke pendidikan? Ya sudah konsentrasi, 60% anggaran masuk ke pendidikan. Yang 40 oke, dibagi sesuai dengan skala prioritas. Mau infrastruktur, ya sudah 60% masuk ke infrastruktur semuanya. Sehingga kelihatan, APBN juga sama. Kalau kita enggak konsentrasi itu, kemana-mana uang itu kemana-mana. Dan akhirnya 5 tahun kita, saya sudah selesai. Kaget, apa yang saya kerjakan? Apa yang saya tinggalkan? Padahal hampir mirip-mirip. Anggaran itu setiap 5 tahun hampir mirip-mirip.
Setiap pemimpin kota, pemimpin provinsi, pemimpin nasional sama. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Nanti kalau saya ngomong terlalu banyak, terlalu kelamaan. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini secara resmi saya buka Musyawarah Nasional Luar Biasa Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia tahun 2023. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan Bapak Presiden untuk tetap berada di atas panggung. Kami turut mengundang Menteri Sekretaris Negara, PJ Gubernur Jawa Barat, dan Ketua Dewan Pengurus APEKSI untuk naik ke atas panggung mendampingi Bapak Presiden. Selanjutnya pemukulan gendang oleh Presiden Republik Indonesia sebagai tanda peresmian pembukaan Munaslup APEKSI 2023. Dan dipukulnya gendang oleh Presiden Republik